Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas dengan berapa lama Anda sudah menderita, situasi yang mustahil sekelilingnya, atau bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak mendukung Anda. Tuhan itu mendengarkan doa. Dan Tuhan itu bisa bekerja kapan saja dan di mana saja, dan dengan cara apa saja. Yang pasti tidak akan pernah melanggar firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Menyembuhkan seorang tuli. Mari kita buka Markus pasal 7 ayat 31. Markus 7 ayat 31 sampai 37 saya baca dulu. Ini adalah Injil Markus yang mencatat, merekod salah satu mujizat dalam pelayanan Yesus. Siapa percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya? Berarti Yesus ada di sini, dia tetap bisa melakukan yang sama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord, thank you. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ada sebuah kejadian yang sangat unik. Ini kesembuhan ini nggak bisa ditiru mentah-mentah. Tetapi kita lihat prinsipnya. Yesus itu sang penyembuh. Metodenya memang unik sekali. Baca dulu ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Kejadian ini di daerah Dekapolis. Kata Dekapolis artinya 10 cities atau 10 kota. Ada 10 kota. Itu adalah kota-kota yang didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi kota-kota sekuler, benar-benar New York, Rio, Tokyo. Kota-kota yang tidak percaya Tuhan, malah banyak penyembah berhala. Karena orang-orang Yahudi sangat religius, karena mereka menyembah Yahweh. Sedangkan Dekapolis, bahkan ada peternakan babi. Sebuah kejadian dekat situ adalah adanya ribuan babi kesurupan itu loh, ketika Yesus melepaskan seorang orang gila di daerah mereka yang suka keluyuran di kuburan. Kesembuhan bisa terjadi in the odd place, di tempat-tempat yang ganjil, di tempat-tempat yang gak mungkin, di tempat-tempat yang gelap. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas dengan berapa lama Anda sudah menderita, situasi yang mustahil sekelilingnya, atau bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak mendukung Anda. Tuhan itu mendengarkan doa. Dan Tuhan itu bisa bekerja kapan saja dan di mana saja, dan dengan cara apa saja. Yang pasti tidak akan pernah melanggar firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Di situ ada seorang, ayat 32, membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Coba lihat ayat 32. Dalam ayat 32 ada dua orang sebenarnya, sama-sama kita tidak tahu namanya, tapi yang satu kita lebih perhatikan karena orang itu yang sembuh. Jangan pernah anggap orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini semua hanya figuran, masing-masing punya peran. Kalau Anda baca di ayat 32, di situ orang membawa, ada satu orang bukan dua, someone, somebody. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap. Inilah tempat doa syafaat. You can pray for somebody on behalf, atau mewakili seseorang. Tuhan, doakan papa yang sedang sakit kanker stadium 2.
Tuhan doakan mama yang pendarahan dan lemas di rumah. Tuhan doakan anakku yang leukemia. Tuhan doakan tetangga saya. Orang ini bahkan mungkin bukan keluarga. Di situ ada orang yang peduli saja. Dia bawa orang itu secara fisik ke Yesus. Orang tuli dan gagap ini mungkin sudah gak punya teman. Gimana komunikasi? Tapi ada satu orang yang beriman. Bahkan sebelum dia percaya, iman itu sudah ada di dada orang yang membawanya. You know, you can have faith for someone else's healing. Anda bisa punya iman untuk kesembuhan orang lain, kesembuhan seseorang di hidupmu. Tapi Yesus itu luar biasa. Dia menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Kali ini caranya cukup aneh. Coba kita lihat ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, orang yang gagap dan tuli itu loh, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Masih oke lah ya. Semoga orang itu bersih-bersih kuping. Kalau nggak keluarnya nanti kalau ada yang menyusul gitu loh. Cara ini kurang higienis. Tapi siapakah kita untuk menghakimi? Yesus tidak pernah kena kotoran. Kotoran kena dia jadi bersih. Kalau kita manusia bisa takut tertular. Kalau orang sakit sama Yesus, Yesus gak jadi sakit. Mereka jadi sembuh. Coba lihat ya caranya. Caranya masih gak seberapa. Cara dia melepaskan pengikat lidah. Lalu Yesus meludah. Bukan meludahi orang itu. Dan meraba lidah orang itu. Jadi saya bisa bayangin lalu dia seperti dokter kalau mau lihat tonsil, mau lihat apa, tenggorokan, orangnya dimasukkan di lidahnya dan dijamah. Dari sini ya saya bisa pelajari sesuatu. Yesus kalau kerja itu kita tidak bisa tentukan metode caranya. Tapi kita jangan coba-coba. Don't try this at home, karena kita bukan Yesus. Kalau kita, as far as we are concerned, gereja, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, pakai cara yang paling simple aja lah, minimalis, tumpang tangan. Gak usah aneh-aneh macam-macam, sungguhan. Pakai yang paling minimal aja supaya orang jangan salah sangka, supaya jangan sampai ada orang yang salah nangkap dan tersesat. Kalau Yesus itu selalu profetik karena Yesus itu Mesias. Kalau kita ini hanyalah pesuruh, kita ini hanyalah sarana, kita ini hanyalah alat saja. Yang simple aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi orang Kristen itu jangan aneh-aneh. Tumpang tangan aja loh. Kita jarang-jarang. Dan kalau kita tumpang tangan aja masih ada yang belum sembuh, nggak usah ganti metodemu. Tumpang kaki. Saya mau tumpang hidung. Jangan ngecuan. Tumpang tangan aja kita masih kadang-kadang tidak mendapatkan hasil yang kita dambakan. Terus tumpang tangan. Dengan setia nanti kita akan lihat kesembuhan semakin banyak dalam pelayanan kita. Ini dari sisi kita yang melayani ya, bukan sisi kita sebagai pasien dulu. Tumpang tangan. Saya sebagai gembala mengikuti surat Yakobus. Kalau ada jemaat yang sakit, hendaklah cari seorang penatua. Kata penatua itu elder. Elder itu bukan kemajelisan. Elder itu bicara tentang posisi gembala sidang dan timnya tentunya. Dan oleskan dengan minyak. Minyaknya sendiri tidak ada khasiatnya. Ini pun rawan loh. Kasih minyak, orang kira nanti minyaknya itu ada minyaknya itu ada kuasa. Bukan, kuasanya itu terletak pada iman. Doa yang lahir dari iman menyembuhkan orang sakit itu, bukan minyaknya. Tapi minyak itu untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu sengaja berdoa. Dahulu kala, zaman dulu waktu saya itu masih keliling di Jawa Tengah, di Ungaran, di kota-kota, di desa-desa bersama dengan Pastor Yo waktu itu. Ya, Pastor Yo. Ingat gak kita pernah sekali ke desa namanya Desa Kerasak. Itu saya yang nyetir karena kita rental, pakai mobil rental. Kalau saya nyetir ya, waktu itu ada Pastor Yo bersama dengan saya. Ini kejadiannya sudah berapa tahun lalu ya Yo? Sekitar puluhan, 20-30 tahun lalu ya. 30 tahun lalu ada ya. Wih, kamu sudah setua itu ya Yo? Saya masih muda, Anda setua itu.
Puluhan tahun yang lalu, 20, 30 lah, 2005. Iya, 30 tahun lalu. Itu kalau saya nyetir ya, iman murid-murid rohani saya bangkit semua. Karena saya hampir nabrak sapi. Karena dulu biasanya nyetir kiri kanan kan beda di Kanada Indonesia. Tuh saya nyetir, di situ juga ada beberapa orang lagi ikut. Wah, di desa Prasak kita doakan bawa minyak. Saya itu selalu di dalam, saya selalu ada satu tas biasa, tas kecil, isinya Alkitab, sikat gigi, dan minyak urapan. Dan minyak urapan saya, waktu dulu itu belum ada minyak urapan. Sejak desa-desa tersebut saya baru tahu. Karena waktu minyaknya habis, saya belum ganti, belum isi, akhirnya terpaksa pakai minyak goreng. Tapi ya sembuh tuh orang. Tak olesi minyak goreng, cuman habis itu jerawatan. Sembuh tetap, ingat ya yo. Master yo ingat ya. Terus ada yang sampai berterima kasih ngasih kita ayam atau ngasih apa, pokoknya ngasih sesuatu lah. Waduh, luar biasa. Pergi ke satu desa namanya Banyu Urip, tapi di sana nggak ada banyunya, nggak ada airnya, sungguhan. Banyu Urip artinya living water kan, atau air hidup. Tetapi di sana itu kering malah, nggak ada air. Wah, kita berdoa ke orang-orang di dusun-dusun, kita tumpang tangan doakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, termasuk banyak kelepasan dari setan. Minyak itu kalau habis, saya jadi ingat untuk saya isi. Minyak itu demi kerajinan hamba Tuhan. Lu sudah doakan berapa banyak orang? Kok nggak turun-turun itu setelah setahun? Jarang-jarang ya doakan jemaat. Minyak itu nggak ada khasiatnya. Khasiatnya dalam kerajinan kita untuk terus beriman dan mengimani dan terus melayani. Doa yang lahir dari iman itu menyembuhkan orang sakit. Dan kalau ada dosa dalam dirinya, Tuhan akan mengampuninya. Paham Bapak Ibu Saudara? Kalau kita yang simple aja, yang minimalis, tumpang tangan dalam nama Yesus. Jangan cari sensasi, pakai ini itu. Saya tahu kalau kita diurapi mau pakai cara yang sensasional juga terjadi kesembuhan. Musa loh pakai cara yang salah. Tuhan suruh dia pakai kata-kata, dia main pukul segala. Itu tetap keluar loh dari gunung batu. Keluar airnya, tapi Tuhan marah sama dia. Apa-apaan kamu, kenapa tidak menghormati hadiratku? Membuat orang jadi salah sangka tentang aku. Oke? Tapi kalau Yesus beda. Karena Yesus itu adalah Allah. Dia menunjukkan sesuatu dari cerita ini yang saya ingin kupas pada Anda. Kenapa dia begitu? Intinya kenapa Yesus pakai metode ini? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu persis mengapa dia pakai metode tersebut hari itu terhadap orang yang tuli dan bisu ini. Pasti ada sesuatu dalam misteri Allah yang kita tidak pahami. Cara Tuhan itu berurusan dengan setiap orang itu beda-beda. Pasti ada something dalam hidup orang ini yang dilepaskan, bukan sekedar pengikat lidahnya, membuat dia jadi mengerti Yesus siapa lewat metodenya. Saya tidak akan masuk ke area itu sebab itu nggak bisa dijelaskan. Kita tinggal percaya sama Tuhan. Tapi kalau saya melihat cara Yesus menyembuhkan ini, saya mendapatkan bahwa Yesus tidak pernah menyembuhkan dengan cara yang sama. Selalu caranya itu heran. Kadang-kadang dia menyembuhkan dengan cara satu kata, seperti perwira Italia, sebutkan saja. Dia menyebutnya jam itu, detik itu, menit itu, hambanya sembuh. Kadang-kadang Tuhan itu dengan dialog dan berkata, baiklah, aku kabulkan. Dia tidak memberi perintah, dia hanya mengabulkan dalam sebuah dialog dengan seseorang, maka sembuhlah. Kadang-kadang Tuhan menjamah seperti orang kusta yang tidak pernah dipegang orang untuk sekian lama, bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Teman-temannya lari semua di karantina seumur hidup tahu. Apalagi orang-orang kusta seumur hidup itu. Yesus jamah dia. Dia pakai touch. Tapi kali ini dia pakai cara tersendiri. Tapi waktu saya renung-renungkan ya, kenapa kok Tuhan itu pakai cara ini? Saya mendapatkan hikmat. Demikian hikmatnya. Coba kita baca lagi ayat 33b. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Orang bisu dan tuli itu dunianya sepi, sunyi senyap. Dunianya tidak ada komunikasi dan orang itu distant. Pernahkah Anda turun pesawat? Misalnya setelah naik pesawat cukup lama, bukan yang cuma 1-2 jam, atau yang ketinggiannya lebih tinggi daripada biasa yang hanyalah perjalanan domestik saja. Itu Anda turun lalu terasa seperti dunia itu asing, jauh, nying. Terus Anda begini-begini,
untuk buat plong tuh kuping, tapi belum bisa. Ada merasa seperti jauh. Orang ini sudah sekian lama tuli, kemungkinan dari lahir apalagi. Waktu Yesus memasukkan jarinya ke telinga, bukan korek kuping, dia masuk menembus kesunyian orang itu. Yesus itu personal. Ini hikmat yang saya dapat. Ketika dia masuk, coba bayangkan, gak usah sekarang ya, tapi kalau Anda masukkan jari Anda ke kuping, kan rasa tiba-tiba kayak kerasa keras di suara. Tiba-tiba Yesus invaded his silent world. Karena Yesus tidak bisa bicara dengan suara, dan itu tidak bisa masuk. Jarinya bisa masuk. Sekalipun kuping tidak bisa dengar, dia keras, dia merasakan gerakan itu, dia merasakan sesuatu menembus dunianya yang silent night itu, sunyi senyap. Saya ingin Anda mengerti bahwa sekalipun kita sakit, menderita, tak ada harapan, Yesus tetap ingin masuk dalam duniamu, mendekatimu, dan menjadi satu dengan pergumulanmu. That's my Jesus. He's not just Jehovah Rapha, He is love. Dia bukan hanya Jehovah Rapha, Dialah kasih. Dan saya yakin orang tuli itu langsung memberi perhatian. Kalau tadinya segala sesuatu semua terjadinya seperti drama di depan, itu gak relevan bagi dia. Dia gak ada di dalam dunia orang-orang yang rame ini, yang cuap-cuap mulutnya gerak-gerak tapi dia gak bisa dengar suaranya. Dan orang-orang ini gak bisa masuk ke dalam dunia yang sunyi. Dia hanya berkutat pada pikiran-pikirannya. Tapi waktu Yesus masukkan jari, tiba-tiba dia merasakan hadiratnya. Oh, you are in my world. Aku belum dengar suara. You are in my world. Kau ada di duniaku. Buka pintu. Tuhan hanya ingin memberimu sembuh. Tuhan itu Immanuel. Dia ingin ada di situ untuk Anda, bahkan sebelum Anda disembuhkan. Dan kenapa Tuhan meraba pakai ludah kan? Tuh, ya, jangan contoh ini ya. Bayangin kalau saya altar call, siapa di sini yang mau saya ludahi? Kan gak lucu. Gak ada yang maju, jangan maju dah. Saya beritahu dulu kalau sampai ada yang altar call gitu. Yesus meludah, tuh. Lalu pakai ludah itu meraba lidahnya. What is it? Saya kok dapat hikmat begini ya, bahwa lidah itu kan ludah. Yesus ingin memberikan kemampuannya. Siapa pencipta lidah? Ketika Musa ragu dan bimbang apakah dia bisa fasih bicara, dia sampai butuh Harun segala. Tuhan kan ngomong sama Musa sampai Tuhan agak ngamuk, karena Musa itu ngotot sama Tuhan, itu ngeyel banget. Sampai Tuhan berkata, itu loh Harun, udah dia aja. Padahal nanti faktanya, ada faktonya, Harun gak pernah bicara, Musa terus melulu dari awal sampai akhir. Tuhan bilang gini, siapa pencipta lidah? Siapa pencipta mulut? Tuhan yang memberimu fasih. Luar biasa gak? Tuhan memberi kemampuannya. Siapa pencipta lidah? Tuhan tidak hanya memberi dia lidah yang bisa berbicara, Tuhan kasih lidahnya. Paham ini? Tuhan kasih lidahnya. Tuhan kasih lidahnya. Tapi kan gak mungkin Tuhan kasih lidahnya masukkan ke lidahnya dia. Dia memberikan kehidupan dari dirinya. Tuh. Kalau manusia kuman, kalau Tuhan kehidupan. Kita cukup tumpang tangan, jangan pakai tumpang kaki, meludah segalanya, itu nggak relevan, nggak perlu. Simpel aja, tumpang tangan dengan sopan, dalam nama Yesus orang sembuh. Tapi Tuhan meludah, lalu masukkan ke lidahnya. My tongue is your tongue. Kira-kira orang ini hanya sembuh, hanya Tuhan yang tahu. Saya spekulasi, mungkinkah orang ini salah satu nanti waktu Pentakosta termasuk di sana. Akhirnya dia menjadi seorang pengkhotbah, jadi bishop di mana suatu hari, nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. I'm giving you my ability to speak. Aku memberikan kepadamu kemampuan untuk berbicara. Tuhan hanya memberimu kesembuhan. Tuhan memberimu dirinya. Makanya Petrus ketika jalan di gerbang indah, ada seorang pengemis di sana minta-minta. Petrus tidak berkata, Tuhan sembuhkan dia, atau aku berdoa, aku berikan kepadamu dengan dalam nama Yesus kesembuhan. Tapi dia berkata, apa yang kupunya aku berikan padamu. Tuhan itu kalau hadir, sesuatu bisa terjadi loh. Tenaga bisa keluar dari dia. Seperti wanita pendaraan yang menjamahnya dari belakang.
kemampuan kita itu, kalau kita percaya, akan diganti dengan kemampuan Allah. I'm giving you my tongue. Aku memberikan padamu lidahku untuk berbicara. Nih. Dan tiba-tiba kalau Anda lihat, orang itu terbuka telinganya dan terlepas pula pengikat lidahnya, ayat 35. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tapi sebelum itu ada satu episode lagi, jangan kau lompati. Ayat 34. Setelah Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu, sebelum terbuka telinga orang itu di ayat 35, dan seketika terlepas pula lah pengikat lidahnya, ada ayat 34 yang bunyinya, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Sebab kerajaan sorga itu activated by voice. Ingat ya, kerajaan sorga tidak diaktifasi dengan penglihatan. Orang benar akan hidup dengan iman. Iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Kita nggak bisa ubah. Ini sudah takdirnya. Memang dari sononya. Kerajaan sorga itu aktivasinya activated by voice. Seperti misalnya telepon kita, hey Siri, langsung ceng. Ya kalau telepon tertentu. Kalau yang saya nggak ngerti, saya tidak bisa mewakili. Saya ini gaptek sudah, mendingan jangan cari teknologi sebagai ilustrasi. Tapi ada orang-orang itu yang aktivasinya, saya dulu pernah sekali waktu pelayanan ke benua mana, itu saya melihat orang-orang sana masuk itu cuman tinggal lihat ini loh. Tit, matanya aktivasi itu dengan lihat kelopak matanya, apa? Dengan retinanya. Saya gini juga nggak bisa buka dia. Karena mata saya belum disimpan dalam database-nya. Tapi kerajaan sorga itu aktivasi dengan suara. Dan kunci kerajaan sorga itu iman. Iman itu dari pendengaran plus pengakuan iman kita. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Kita ngaku iman kita. Lewati lembah air mata, aku tidak sangkali pergumulanku, tapi aku percaya. Ini aktivasinya. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan berfirman, harus ada yang ya, harus ada yang amin. Aku percaya. Nah, ini pengakuan iman. Kemenangan akan terjadi. Bukan. Nanti saya dimarahi sama orang mengubah-ubah lagu orang. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Makanya Yesus pernah mengajarkan begini pada murid-muridnya. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, mereka terkagum dan terpukau. Dan Yesus berkata, bukan hanya itu, kalau kamu berbicara dengan iman dan tidak ragu atau bimbang, itu akan terjadi. Tapi kita nggak boleh ngawur, bicara apa saja, karena Tuhan tidak pernah berjanji sertai perkataan kita, tapi Tuhan hanya sertai firman-Nya. Kalau yang kita ucapkan selaras dengan firman Tuhan, apalagi kalau kita dapatkan sebagai remah dan sebagai janji Tuhan yang betul-betul kita dapatkan dalam doa, come on, akui itu. Aku adalah Abraham. Kata Abram itu artinya biasa. Abram itu bapak segala bangsa-bangsa. Aku Abram, tiap hari dia mengakui aku bapaknya bangsa-bangsa. Anak satu aja belum ada, tapi dia mengakui. Makanya dia disebut bapak iman. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Makanya mulut jangan dipakai untuk mengeluh, jangan dipakai untuk membunuh. Mulut dipakai untuk mengaku, tapi jangan mengakui apapun. Jangan mengakui kekalahanmu, mengakui firman. Dia tidak menyangkal keadaan. Aku memang di lembah kekelaman, aku memang sakit. Jangan berkata, aku tidak sakit. Aku memang sakit kok, tapi Tuhan sudah sembuhkan aku. Aku sudah sembuh, aku akan sembuh. Iman. Karena ayat 34 itulah episode tengah. Kenapa Yesus sudah taruh ludahnya pada lidah orang itu dan memasukkan jarinya, orang itu masih belum mendengar, orang itu masih belum ngomong. Yang punya kerajaan tahu aktivasinya bukan retina, aktivasinya adalah telinga, aktivasinya adalah mulut. Karena itu Yesus berkata, kemudian sambil menengadah ke langit,
Yesus menarik nafas. Menarik nafas di sini sebenarnya bukan demi oksigen. Dia narik nafas hari itu, ini disebut dengan sighing atau groaning. Yesus bukan tarik nafas demi nafas, demi bernafas. Yesus tarik nafas seperti orang kalau lagi, misalnya yang negatif, kita melihat seseorang kita nggak suka dan kita, orang ini menyebalkan, itu bukan tarik nafas atau buang nafas, itu keluh kesah. Misalnya orang sebelahnya rame melulu, ini mau dengar khotbah nggak bisa, Anda bisa lihat. Nggak apa-apa, suami istri yang selama ini simpen kepedihannya, ya kan, lebih baik dalam hadirat Allah dilampiaskan daripada nanti di rumah gegeran. Lihat kanan kirinya kalau suami istri, aku cinta deh bersama kamu, gitu ya. Tarik nafas juga bisa karena kasihan. Lihat anak demam berdarah, anak kecil, panas tinggi, nggak bisa apa-apa, harus lewati siklus, nggak bisa dikebutkan. Kita sebagai mama, papa, apalagi mama, pasti merasa kalau bisa aku tuker tempat, nak. Lihat anak menggigil, ngomongnya. Ini loh sighing, S-I-G-H, sighing. G-nya tidak dibaca. Ini yang disebut groaning. Tuhan itu nggak pernah sok-sokan. Kalau dia sembuhkan itu karena dia kasihan. Tuhan itu semua mujizatnya, kalau Anda lihat, kau tarik ke bawah oyot akarnya, itu selalu cinta. Because of love. Because of love. Yesus menarik nafas. Itulah sebabnya dalam pelayanan kesembuhan saya dan kawan-kawan tidak pernah gini loh, kalau kamu sembuh nanti kamu harus melayani Tuhan, kalau kamu sembuh nanti harus gimana. 10 orang kusta disembuhkan semua, 9 lupa, tetap Tuhan sembuhkan. Sembuhan itu terjadi purely, murni, hanya karena belas kasihan. 99,99999 logam mulia. Sungguh-sungguh hanya karena compassion, bukan karena apa. Kalau Anda tidak punya belas kasihan pada orang sakit, jangan masuk di dalam healing ministry. Nanti sok-sokan. Tapi kalau Anda punya belas kasihan, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, fales lagi imannya. Kalau ada belas kasihan, imanmu akan semakin besar, tidak bisa semakin kecil. Karena iman bekerja melalui kasih. Sebab ketika kita berbelas kasihan, kalau Anda baca kejadian-kejadian di Alkitab, seorang ibu karena anaknya, ingat itu, salah satu ibu itu adalah Syro-Fenisia, keturunan Yunani. Yesus sudah tolak dia mentah-mentah, tapi demi anaknya yang kerasukan setan. Orang tidak punya iman, wong dia orang asing, bukan bangsa Israel, dia nggak ngerti firman, dia cuma dengar desas-desus kesaksian orang, kesaksian kesembuhan. Tapi dia beranikan diri dengan iman pas-pasan. Tapi waktu dia lihat bahwa anaknya tidak ada harapan dan hanya Yesus harapan satu-satunya, dan ini pun pupus lagi, dia beranikan diri, aku anjing pun akan makan dari remah. Tuhan berkata, iman kayak gini bukan karena imannya besar, kasihnya gede untuk anaknya. Jangan lawan seorang ibu, janganlah yang melindungi anaknya. Jangan kau lawan seekor beruang. Kalau ada beruang kecil di sekelilingnya, dan kalau dia merasa anaknya terancam, itu beruang bisa tiba-tiba lebih kuat daripada beruang jantan. Inilah rahasia iman. Kalau kasihmu besar, doakan. Tidak usah ukur imanmu, imanku gini, pengetahuanku kurang. Doakan dalam nama Yesus. Kalau kau doakan dalam nama Yesus, fales pun sampai ke Yesus. Makanya Tuhan tidak pakai orang yang mampu. Nggak tentu ahli Farisi, orang Farisi ahli Taurat itu yang nanti akan disertai dengan tanda mujizat. Nggak tentu Anda sekolah teologi pasti Anda dipakai Allah. Kecuali kalau Anda sudah penuh dulu dengan kasih. Sekolahlah teologi kalau memang ada kesempatan ke sana. GMS juga sudah punya STT, mau daftar. Sekolah tinggi teologi ya. Tapi itu bukan ketentuan. Ini ketentuannya. Kalau hatimu penuh kasih, ingin dipakai Tuhan dan ingin jadi berkat buat orang lain, mujizat pun akan terjadi dari iman pas-pasan. Katakan amin. Yesus menarik nafas dan mengaktifasi kerajaannya. Kuasa kerajaan itu activated.
Tiba-tiba orang gimana nggak bisa, tiba-tiba tekan password yang tepat, langsung activated. Wow, langsung lari terbirit-birit karena bom akan meledak. Tuhan aktivasi kuasa kerajaannya dengan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Itulah sebabnya ada banyak orang yang berhenti sampai kasih, nggak sampai beriman. Lu memang betul yang terbesar adalah kasih, tapi kalau Anda tidak lanjutkan, Anda tidak akan terima apa-apa. Kelihatan orang sakit, Anda cuma nangis kasihan ya, tapi Anda tidak beriman. Iman sih kepingin dia sembuh, tapi nggak pernah kau cetuskan. Tidak ada perintah, no command. Orang itu bisa terpuruk di depanmu dan kemungkinan masih ada kesempatan bisa berubah karena imanmu. Nggak jadi karena kita tidak aktivasi. Give your command. Kasih perintah. Ini juga berlaku bukan hanya bagi kesembuhan. Misalnya hari-hari ini ekonomi lesu, bukan berarti kita main magic show, simsalabim, bukan abracadabra. Tetap harus bekerja, berusaha. Tetapi kalau Anda sudah notok, jangan bergantung kekuatan. Berdoa di rumah atau waktu Anda di kantor. Nggak usah di depan orang doa seperti orang Farisi yang harus dilihat. Anda berdiri, jangan doanya lembek ya. Tuhan, kalau kau berkenan, kalau kau kehendaki. Doa yang kayak gitu kedengarannya bagus, itu doa nggak kemana-mana. Itu padang gurun muter-muter terus. Beri perintah di dalam nama Yesus, kami akan survive. Kirim malaikatmu Tuhan. Loh, saya tidak suruh Anda berdoa begini memanipulasi sorga, bukan. Tapi ini kan kebutuhan Anda. Ini yang fakta yang Anda hadapi. Ini adalah pekerjaanmu. Ini adalah panggilanmu, bukan. Ini adalah proyekmu. Ini adalah proyek Tuhan juga, bukan. Ini adalah pelayananmu, bukan. Dan stand your ground. Berdiri dan berkata, dalam nama Yesus kami lakukan terbaik. Tapi berkat Tuhan pangkal selamat, aku percaya Tuhan akan mengirimkan pelanggan hari ini. Tempat tidak sepi, malam ini tutup buku, tidak merah, in Jesus name. Anda nanti akan terkejut, atau Anda kasih perintah, surga bumi nurut, apa yang kau lepaskan terlepas di surga. Saya dorong Anda untuk punya iman yang diaktifasikan, bukan iman yang disimpan. Iman yang disimpan itu bukan iman. Orang Kristen itu punya masalah besar, tahu nggak? Kasihnya juga disimpan, nggak bisa ditunjukkan. Aku pokoknya cinta sama istriku, nggak pernah ditunjukin, nggak pernah diekspresiin. Apapun yang kau simpan, anggaplah nggak ada lah. Sungguhan, apapun yang kau taruh di dalam bayang-bayang tidak akan tumbuh. Coba lihat tuh tanaman, kalau remang-remang nggak akan jadi besar. Apapun yang kau simpan, tak ada urapan. Let it out. Aktivasi dengan kata-kata. Coba lihat saya ya. Jangan heran ya, habis ini saya melakukan sesuatu yang Anda tidak duga. Itu yang streaming juga ya, lihat saya. Amin. Amin apa? Tahukah Anda selama tadi 1 menit itu memang agak sedikit jadi krik kan? Loh, saya sedang berkhotbah loh tadi. Anda tidak dengar? Cuma saya tidak keluarkan. Sayang tadi 1 menit itu ada pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan barusan ini. Cuman semua perenungan dan semua itu saya rasakan, cuma saya tidak keluarkan. Berguna enggak buat Anda? 1 menit tadi itu loh, saya tadi barusan bicara sesuatu yang bisa jadi kunci loh, kunci kemenanganmu. Tapi percuma, karena saya tidak keluarkan. Kalau saya diam aja sampai akhir khotbah, kita merasakan hadirat Allah karena kita berada di rumahnya, tapi kita nggak pulang, nggak akan dapat apa-apa. Karena dengan saya menabur, dengan saya berkhotbah dari firman, saya menaburkan firman itu ke dalam hatimu, dalam hidupmu. Apapun yang kau simpan, useless my friend, tidak ada gunanya. Simpanlah imanmu, kau tidak akan melihat perubahan dalam hidupmu. Simpanlah kasihmu, kau tidak akan melihat perubahan dalam hubunganmu. Jangan disimpan. Ngomong kanan kirinya, jangan disimpan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ephata, terbukalah dan terbukalah sungguhan.
Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub. Ini ayat 36 ini sebenarnya tidak bagus ya. Kok banyak ya, di dalam beberapa kejadian Yesus setelah menyembuhkan, orang-orang itu ditegesin sama Tuhan jangan ngomong-ngomong. Itu bukan berarti Tuhan tidak mau mereka kesaksian, cuman Tuhan tidak mau mereka itu dimanfaatkan. Paham ya? Misalnya orang kusta itu tadi yang sembuh, langsung disuruh ke imam dulu, karena imam itu semi dokter. Dan imam itu juga kembalilah ke gembala sidang, ke keluargamu dulu, ke doktermu dulu waktu disembuhkan. Karena dokter nanti akan memberimu verifikasi, memberimu surat sembuh. Dan juga pergi ke gembalamu. Enggak, orang itu malah keliling dan pakai kesembuhannya itu untuk cari untung dan cari spotlight untuk dirinya, atau cari ketenaran. Apalagi di zaman sekarang sosial media itu sangat gampang terjadi. Ini yang saya sebut dengan celebrity trap atau jebakan selebriti. Baik orang yang percaya pindah dari kepercayaan tertentu, dia masih baby rohani loh, dicegein dulu harusnya kayak gitu kalau di gereja kita. Dimuridkan dulu. Kesaksian boleh tapi di kelompok-kelompok kecil. Makanya itu nanti setelah kita doa hari ini bergandengan tangan, kalau terjadi kesembuhan, bukan kalau, pasti terjadi kesembuhan di antara Anda, katakan amin. Nah ini yang bisa aminkan, karena saya tidak khotbah di dalam diri, saya khotbahkan. Saya minta Anda nanti saksikan di CG-CG Anda. Kalau Anda belum bergabung dengan cell group atau connect group, bergabunglah segera. Nanti Anda akan dengar minggu-minggu ini banyak kesaksian kesembuhan apalagi. Seperti di saat teduh bersama saya bacakan. Tapi yang ini nanti in person, secara langsung Anda akan dengarkan dari orang-orang yang dijamah di dalam CG-CG di GMS. Ada ribuan CG kita di mana-mana. Pastikan Anda tidak kelewatan. Tapi orang-orang ini enggak, malah keliling, malah dijadikan show. Salah, baik itu orang yang bertobat dari kepercayaan-kepercayaan tertentu maupun orang-orang yang sembuh atau enggak gitu caranya. Yesus berkata kamu jangan keliling. Ini kesalahan gereja di zaman modern. Gereja kita punya filosofi yang berbeda. Kita akan tetap setia pada filsafat itu. Kita akan tetap percaya pada prinsip, bukan hanya filsafat, tapi pada prinsip itu bahwa seseorang harus dimuridkan. Hidupnya akan terus jadi kesaksian, bukan cuma sekali dapat sesuatu yang dahsyat lalu habis itu justru berujung hanya memanfaatkan hal itu. Jangan gampang-gampang ya terbawa arus. Wah ada kesaksian ini, kesaksian itu. Yang penting itu orang terus bertumbuh. Kesaksian-kesaksian baru daripada kesaksian jadul, kesaksian lama. Tetapi habis itu berikut-berikutnya orangnya berubah. Yesus berpesan pada orang-orang itu jangan cerita-cerita, malah cerita-cerita. Kayaknya mereka berbuat baik pada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya mereka berbuat jahat. Ini membuat Yesus jadi banyak orang datang ke dia itu. Belum dengar pengajarannya, duduk tuh belum mau tahu dia Mesias atau siapa. Langsung cuman maunya roti. Dengar-dengar kemarin 5.000 orang makan, 5.000 laki-laki. Belum datang sudah maunya cuman mau blessing-blessingnya. Eman sayang, harusnya mereka duduk tuh dengarkan teachingnya dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Janganlah menghakimi sesamamu. Jikalau tanganmu memimpinmu pada dosa, penggalah. Dan Tuhan juga berkata, biarkan ibadahmu sempurna. Harusnya dengar dulu pengajarannya. Tapi gara-gara itu jadi orang salah paham. Belum dengar siapa Yesus, akhirnya hati mereka terburu-buru. Sayang, jangan ikut-ikutan yang gitu-gitu. Gereja kita berdiri, kita ini akan tumbuh dengan simple. Gereja kita tidak perlu sensasional. When you come to church, it's only for the presence and for the word. Hanya untuk hadirat Allah, hanya untuk firman Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hanya untuk fellowship yang dilanjutkan ke dalam CG, dalam persekutuan tubuh Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan basa-basi, hello, bye-bye sudah. Saya harap Anda mengerti dan bertumbuh. Kesembuhan akan terus terjadi di antara orang-orang yang komitmen begini. Healings and miracles tidak akan pernah berhenti, karena itu bukan jadi intisari kita. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sebelum saya selesai,